Gunung Rinjani, dengan puncaknya yang menjulang tinggi dan danau Segara Anak yang terkenal dengan aura mistisnya, selalu menjadi daya tarik bagi para pendaki. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa di balik keindahan alamnya, ada kekuatan yang lebih gelap dan misterius, yang siap menghukum siapapun yang berani mengganggu ketenangannya. Sebuah kisah mengerikan bermula ketika 5 sahabat, Raka, Dimas, Putri, Siska, dan Bayu memutuskan untuk menaklukkan Rinjani, tanpa tahu bahwa mereka akan memasuki alam yang tak terjangkau oleh akal manusia. Perjalanan dimulai di pagi yang cerah. Raka, sang pemimpin kelompok yang berpengalaman, memimpin langkah mereka dengan penuh semangat. Mereka memulai pendakian dari jalur Sembalun, menikmati keindahan alam yang masih alami dan jauh dari keramaian. Namun, semakin mereka menapaki jalur tersebut, semakin terasa ada sesuatu yang mengintai di balik pepohonan. Semuanya, hati-hati. Alam ini tidak bisa dipandang sebelah mata, kata Raka, yang tiba-tiba merasa gelisah. Putri, yang berjalan di samping Raka, merasakan ada yang aneh. Kamu merasa itu juga, kan? Seperti ada yang mengawasi kita, bisiknya. Raka tidak menjawab, hanya terus berjalan. Tetapi di dalam hati, ia juga merasakan kegelisahan yang tidak biasa. Setiap kali mereka berhenti untuk beristirahat, terdengar suara-suara aneh yang datang dari dalam hutan. Seolah ada sesuatu yang bergerak di balik pepohonan, memanggil mereka. Malam pertama mereka di gunung terasa semakin menegangkan. Saat mereka mendirikan tenda, Putri mendengar bisikan halus yang datang dari arah hutan. Raka, Dimas, apakah kalian mendengarnya? Tanya Putri. Suara ketakutannya mulai terdengar jelas. Tidak ada apa-apa, Put. Mungkin angin, jawab Raka, berusaha menenangkan. Namun, suara itu semakin keras, seolah semakin mendekat, hingga mereka bisa mendengar bisikan itu dengan jelas. Pergi dari sini. Jangan lanjutkan perjalananmu. Siska menjerit ketakutan. Apa itu? Namun, begitu ia menoleh, tidak ada apa-apa di sekitar mereka. Raka mengernyitkan dahi. Kita akan melanjutkan perjalanan besok. Jangan takut. Namun, meskipun Raka mencoba menenangkan, perasaan cemas semakin menguasai mereka. Di dalam hutan ini, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan. Semakin mendalam mereka memasuki hutan, semakin terasa ada yang salah. Ketika mereka mencapai pos 3, kabut tebal tiba-tiba turun dengan cepat, menyelimuti sekitar mereka. Suasana menjadi sangat sunyi. Tidak ada suara burung atau binatang liar, hanya kabut putih yang menutupi pandangan mereka. Ini tidak biasa, kata Bayu, matanya mencari-cari tanda-tanda yang bisa menjelaskan fenomena ini. Kenapa kabutnya sangat tebal? Raka mencoba untuk tetap tenang, tetapi dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang aneh. Tanpa disadari, mereka telah melewati batas yang tak terlihat, memasuki wilayah yang tidak boleh dimasuki oleh manusia. Ketika mereka melangkah lebih jauh, kabut semakin tebal, dan mereka merasa seperti berjalan di tempat yang sama berulang kali. Ini sudah tidak normal. Kita harus kembali, kata Raka dengan suara tegas, tetapi tidak ada jalan yang terlihat untuk mundur. Semua jalan yang mereka tempuh berujung pada jurang atau batu besar yang tidak mereka kenali. Mereka mulai panik. Putri dan Siska menangis, sementara Bayu dan Dimas merasa tubuh mereka semakin lelah, seolah energi mereka terkuras habis. Akhirnya, mereka menemukan sebuah gerbang batu besar yang terbuat dari ukiran kuno. Pintu itu tampak tua, tertutup lumut dan darah kering yang mengering di sekitar celah-celahnya. Ini bukan jalan yang kita inginkan, bisik Dimas, suara ketakutannya hampir terdengar. Tetapi, sebelum mereka bisa mundur, suara tawa keras terdengar, membuat tubuh mereka membeku. Masuklah, kata suara itu dengan nada mengerikan. Mereka terpaksa mengikuti suara itu dan membuka gerbang. Begitu mereka melewati pintu tersebut, kabut yang mengelilingi mereka seketika menghilang, digantikan oleh pemandangan yang sama sekali berbeda.
Mereka tidak lagi berada di gunung yang mereka kenal, tetapi di sebuah dunia lain yang tampak asing dan mengerikan. Di depan mereka terhampar sebuah desa yang hancur, dengan rumah-rumah yang hangus terbakar, pohon-pohon yang mati, dan langit yang gelap seperti malam abadi. Terdengar suara-suara aneh dari jauh, teriakan kesakitan, bisikan yang tidak dapat dimengerti. Kita ada di mana?" tanya Putri dengan suara gemetar. Bayu menatap sekeliling. "Kita tidak di dunia kita. Ini bukan Rinjani yang kita kenal." Ketika mereka mencoba berjalan menuju desa itu, mereka merasa ada yang mengintai. Hati mereka semakin cemas. Setiap langkah yang mereka ambil membawa mereka lebih dalam ke dalam dunia yang tidak diketahui ini. Saat malam mulai turun, mereka memutuskan untuk bermalam di sebuah rumah tua yang tampaknya masih bisa dijadikan tempat berlindung. Namun, saat mereka masuk, pintu rumah itu seolah tertutup dengan sendirinya, mengunci mereka di dalam. Dalam rumah itu, mereka menemukan benda-benda yang aneh, sebuah patung batu yang tampak seperti batu kuno, serta sebuah meja altar yang dikelilingi lilin-lilin yang menyala dengan warna merah menyala. Putri, yang sudah hampir putus asa, melihat bayangan bergerak di balik dinding rumah itu. "Ada seseorang di sana," teriaknya. Namun, ketika mereka berbalik, tidak ada siapapun. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar di luar rumah, dan mereka merasa tanah di bawah kaki mereka bergetar. Mereka keluar dan melihat langit yang gelap berubah menjadi merah pekat. Sementara di kejauhan, mereka melihat sosok besar yang melayang menuju mereka. Makhluk berbentuk manusia dengan sayap gelap dan mata merah menyala, memancarkan aura kematian yang menakutkan. "Jangan lari," suara itu bergema di udara, mengguncang tubuh mereka. "Kalian sudah terjebak di sini, dan tidak ada jalan keluar." Makhluk itu mendekat, dan dengan setiap langkah, tanah di bawah mereka mulai retak, menyisakan jurang besar yang menelan segala sesuatu yang ada di sekitar mereka. Dalam ketakutan, mereka mencoba melawan dengan segala cara. Dimas yang selalu menjadi yang paling tenang, berusaha berhadapan dengan makhluk itu, meskipun ia tahu bahwa kemungkinan untuk selamat sangat kecil. "Jika kita harus mati, kita akan mati bersama," teriak Dimas. Tiba-tiba, bayangan besar itu berhenti sejenak, seolah merespons kata-kata Dimas. "Kalian tidak akan kembali, kecuali ada yang rela mengorbankan diri untuk membuka gerbang kembali," kata suara itu dengan suara yang menggema dan mengerikan. Mereka semua terdiam, tidak tahu siapa yang harus mengorbankan diri. Akhirnya, Dimas yang dengan tegas maju ke depan. "Aku akan melakukannya. Aku rela mengorbankan diri untuk kalian semua." Dengan keputusan itu, Dimas mendekati makhluk itu, yang mulai tersenyum jahat. "Terimalah pengorbananmu, dan pintu akan terbuka." Dengan pengorbanannya, sebuah gerbang besar terbuka di hadapan mereka. Mereka merasa tubuh mereka terangkat, seolah terhisap oleh kekuatan yang luar biasa. Sebelum Dimas menghilang, ia menatap mereka terakhir kali dengan senyuman yang penuh kepasrahan. Ketika mereka membuka mata, mereka kembali berada di tepi danau Segara Anak. Namun, dunia yang mereka kenal tampaknya telah berubah. Udara terasa lebih tebal, dan suasana yang mencekam masih menghantui mereka. Mereka tahu bahwa meskipun mereka telah kembali, pengalaman mengerikan itu akan selamanya membayangi hidup mereka. Dan di kejauhan, di balik kabut yang mulai turun, mereka melihat sebuah bayangan besar yang melayang seperti sesuatu yang menunggu mereka kembali. Setelah pengorbanan Dimas, Raka, Putri, Siska, dan Bayu merasa tubuh mereka terangkat, seolah disedot oleh kekuatan yang tak tampak. Mereka merasakan sensasi berputar-putar, seolah-olah mereka terlempar ke ruang dan waktu yang tak terdefinisikan. Dalam sekejap, semuanya berhenti. Mereka membuka mata dan menemukan diri mereka kembali di tepi danau Segara Anak. Namun, perasaan mereka sangat berbeda. Udara yang mereka hirup terasa lebih berat, dan keheningan yang mendalam membungkus mereka.
Langit tampak lebih gelap dari yang mereka ingat, dengan kabut tipis yang menjalar di atas permukaan danau, seolah menutup pandangan mereka dari seluruh dunia. "Apakah kita benar-benar kembali?" tanya Siska dengan suara gemetar, matanya terus melihat sekeliling, mencari tanda-tanda kehidupan. Raka menatap jauh ke danau, wajahnya tegang. "Aku tidak tahu, tapi ini tidak seperti yang kita tinggalkan." Bayu, yang tampaknya masih terkejut dengan peristiwa yang baru saja mereka alami, menoleh ke belakang. "Dimas, dia tidak ikut dengan kita." Raka menggigit bibirnya, mengingat pengorbanan Dimas yang tak bisa mereka hentikan. "Dia memberi kita kesempatan untuk hidup. Kita harus menghormatinya." Namun, meskipun mereka merasa berterima kasih atas kesempatan itu, ketakutan dan rasa tidak pasti semakin menguasai mereka. Sesuatu di danau itu, sesuatu yang tak bisa mereka jelaskan, terasa mengawasi mereka. Seolah ada sesuatu yang lebih besar dan lebih menakutkan di balik air yang tenang. Mereka memutuskan untuk mencari jalan keluar dari danau tersebut. Tetapi setiap langkah yang mereka ambil hanya membawa mereka lebih dalam ke dalam misteri yang mengelilingi Segara Anak. Tanpa mereka sadari, jalan yang mereka tempuh tampaknya berputar kembali, mengarah pada titik yang sama, meskipun mereka sudah berjalan jauh. "Ini tidak masuk akal," teriak Putri, kebingungannya semakin menjadi. "Kita sudah berjalan berjam-jam, tapi kita selalu kembali ke sini." Siska, yang terlihat semakin putus asa, menyarankan, "Kita harus kembali ke camp, ke tempat kita mendirikan tenda. Mungkin ada petunjuk di sana." Namun, ketika mereka berbalik untuk kembali, kabut yang menutupi danau semakin tebal, menyelimuti mereka dengan kecepatan yang tak bisa dijelaskan. Langit semakin gelap, dan suara aneh yang mereka dengar sebelumnya mulai terdengar lagi, kali ini lebih keras dan lebih dekat. Siapa yang ada di sana?" teriak Bayu, memegangi dadanya yang berdebar kencang. Tiba-tiba, dari kabut yang tebal, sebuah suara yang dalam dan berat terdengar, menggetarkan udara di sekitar mereka. "Kalian tidak akan bisa keluar," kata suara itu dengan dingin. "Selama kalian masih berada di sini, kalian adalah bagian dari dunia kami." Raka berbalik, dan untuk pertama kalinya, dia melihat sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan. Sebuah bayangan gelap yang melayang di atas permukaan danau, semakin mendekat. Bayangan itu memancarkan cahaya yang menakutkan, seolah-olah menyedot kehidupan mereka satu persatu. Putri menjerit, "Apa itu?" Bayangan itu semakin mendekat, dan saat ia tiba di tepi danau, mereka bisa melihat lebih jelas makhluk itu tampak seperti entitas raksasa, berbentuk humanoid dengan tubuh yang tampak seperti asap hitam pekat. Matanya berkilau dengan cahaya merah menyala, memancarkan aura kematian yang sangat kuat. "Kami adalah penjaga dunia ini," suara makhluk itu menggema. "Kalian telah melanggar batas, dan sekarang kalian harus membayar harga yang sangat mahal." "Jadi, ini bukan dunia nyata," seru Siska dengan suara panik. "Ini adalah alam lain, bukan Gunung Rinjani yang kita kenal." Makhluk itu hanya tersenyum sinis. "Benar, kalian telah memasuki dimensi antara dunia, di mana yang hidup dan yang mati bertemu. Tidak ada jalan keluar dari sini." Mereka semua terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Segala upaya mereka untuk berlari atau melawan terasa sia-sia. Semakin lama, semakin banyak makhluk lain yang muncul dari dalam kabut, bayangan-bayangan gelap yang melayang dan berputar di sekitar mereka. Raka menggenggam tangan teman-temannya, berusaha mencari keberanian. "Kita tidak bisa menyerah. Kita harus mencari jalan keluar. Ada cara, pasti ada." Namun, ketika ia mencoba berjalan maju, sebuah tembok tak terlihat menahan langkahnya. "Kalian tidak bisa pergi. Terimalah kenyataan kalian berada di sini selamanya." Ketika bayangan hitam itu semakin mendekat, mereka merasa tubuh mereka terhisap ke dalam kekosongan, dan suara-suara aneh mulai bergema di telinga mereka. Di sekitar mereka, semua bentuk dan ruang mulai terdistorsi, membuat mereka merasa seolah-olah mereka terperangkap dalam labirin yang tak berujung.
Saat mereka mulai kehilangan harapan, Putri, yang tampaknya paling terpengaruh oleh dunia gaib ini, mengingat sebuah cerita lama yang pernah didengarnya dari seorang pemandu lokal. Cerita tentang ritual pengorbanan yang dapat membuka gerbang menuju dunia nyata. Tetapi dengan satu syarat, hanya satu orang yang bisa selamat, dan yang lain harus tetap terjebak di dunia ini. Apakah kita harus mengorbankan salah satu dari kita lagi? Tanya Putri, matanya mulai menatap kosong. Raka menatapnya dengan serius, matanya penuh kesedihan. Jika itu cara kita keluar, maka kita harus rela. Mereka mulai mempertimbangkan siapa yang harus mengorbankan diri. Namun, tidak ada yang ingin memilih untuk mati. Mereka terjebak dalam dilema yang tak terpecahkan, terperangkap di antara rasa sayang kepada teman-teman mereka dan keinginan untuk kembali ke dunia yang mereka kenal. Tiba-tiba, dari tengah kabut, suara itu terdengar lagi, lebih keras dan lebih menakutkan. Pilihan sudah ditentukan. Salah satu dari kalian akan tetap berada di sini selamanya, dan yang lain akan kembali. Pilihlah sekarang. Tanpa peringatan, kabut mulai mengangkat, dan di hadapan mereka muncul sebuah patung besar, sebuah dewa kuno yang berdiri tegak dengan mata merah yang menyala, siap untuk menerima pengorbanan mereka. Saat ketegangan semakin memuncak, Bayu, yang merasa putus asa dan tidak ingin kehilangan lebih banyak lagi, akhirnya maju. "Aku akan pergi," katanya dengan suara yang penuh tekad. "Biarkan aku yang mengorbankan diri. Kalian harus hidup." Dengan langkah berat, Bayu berjalan menuju patung itu. Ketika ia menyentuh patung, sebuah cahaya terang menyelimuti tubuhnya, dan ia mulai menghilang, perlahan-lahan ditarik ke dalam dimensi lain. Sebelum ia sepenuhnya lenyap, ia menoleh dan tersenyum kepada teman-temannya. "Jaga diri kalian baik-baik." Segera setelah itu, suara gemuruh terdengar, dan alam sekitar mereka mulai terdistorsi. Dalam sekejap, mereka merasa tubuh mereka terangkat, dan tiba-tiba, mereka terlempar kembali ke dunia nyata, ke tepi danau Segara Anak, dengan kabut yang kini menghilang. Namun, saat mereka menoleh, mereka menyadari satu hal yang mengerikan meskipun mereka telah kembali. Ada bayangan gelap yang mengintai di kejauhan, seperti sesuatu yang belum selesai. Meski mereka kembali ke dunia nyata, pengalaman itu akan menghantui mereka selamanya. Gunung Rinjani, dengan segala misteri dan kegelapannya, tetap menyimpan rahasia yang belum terungkap. Mereka tahu bahwa alam gaib itu masih ada di luar sana, menunggu siapa saja yang berani melangkah lebih jauh. Apakah mereka benar-benar bebas? Atau apakah mereka hanya kembali untuk menjadi bagian dari kisah yang lebih besar dan lebih gelap? Cerita ini belum berakhir. Dunia gaib Gunung Rinjani masih menunggu mereka, dan mungkin juga menunggu orang lain yang berani mengungkap rahasia terlarangnya.